datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur, jika panjenengan lahir di weton legi, dan akhir-akhir ini hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas, hati sering gelisah meski tidak sedang kekurangan, rezeki terasa ada namun seperti tertahan. Percayalah, itu bukan sekadar kebetulan. Weton legi dikenal berhati halus, niatnya baik, ucapannya lembut, dan jiwanya mudah membawa keberkahan. Namun justru karena kelembutan itulah, orang legi sering tidak sadar sedang melanggar pantangan batin yang sangat halus. Pantangan ini tidak langsung mendatangkan musibah, ia bekerja perlahan. Menyusup lewat rasa lelah yang tidak hilang, keputusan yang sering disesali, dan firasat yang semakin lama terasa tumpul. Yang paling berbahaya, banyak weton legi baru menyadari semuanya, setelah jalan hidupnya terlanjur melenceng. Nomor 3 nanti adalah yang paling fatal, karena berkaitan langsung dengan firasat, perlindungan batin, dan keseimbangan jiwa orang legi. Jika panjenengan masih menyimak sampai detik ini, bisa jadi ini adalah peringatan lembut yang sedang dikirimkan untukmu. Dalam warisan Kauru Jawa, weton legi bukanlah weton sembarangan. Ia digambarkan sebagai jiwa yang membawa cahaya lembut, tidak menyilaukan tapi menghangatkan, tidak bising namun kehadirannya menenangkan. Orang legi biasanya tidak suka konflik, lebih memilih diam daripada memperpanjang masalah. Lebih suka mengalah daripada menyakiti, dan lebih sering menyimpan luka daripada mengungkapkannya. Di mata banyak orang sikap ini terlihat mulia. Namun dalam laku batin Jawa ada satu peringatan penting. Kebaikan yang tidak dijaga bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Banyak pemilik weton legi menjalani hidup dengan satu kesalahan yang sama. Mereka terlalu fokus menjaga perasaan orang lain, hingga lupa menjaga keseimbangan batinnya sendiri. Akibatnya pelan-pelan muncul tanda-tanda yang sering diabaikan. Hati mudah capek tanpa sebab jelas. Doa terasa tidak setenang dulu. Firasat sering muncul, tapi ragu untuk diikuti. Keputusan hidup diambil demi tidak enak, bukan demi ketenangan. Padahal bagi orang legi, batin adalah penunjuk jalan utama. Ketika batin diabaikan, hidup tetap berjalan, namun arahnya mulai kabur. Primbon Jawa mengajarkan bahwa weton legi sangat peka terhadap energi. Ia mudah menyerap suasana, perasaan orang lain, bahkan beban yang bukan miliknya. Jika tidak dibersihkan, energi itu menumpuk dan berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Inilah sebabnya banyak orang legi berkata, "Hidupku sebenarnya baik-baik saja, tapi entah kenapa aku tidak benar-benar tenang." Melalui pembahasan ini panjenengan tidak sedang dihakimi. Panjenengan sedang diingatkan agar kebaikan hatimu tetap menjadi berkah, bukan justru menjadi jalan sunyi menuju kelelahan batin. Jika panjenengan siap, kita akan masuk ke pantangan-pantangan weton legi satu persatu, dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas penyebab hidup weton legi terasa berat tanpa alasan. Siap. Mari lanjut. Weton legi diciptakan dengan hati yang sangat mudah iba. Sejak kecil hingga dewasa, banyak orang legi tumbuh dengan rasa empati yang dalam. Mereka peka terhadap perubahan suasana, cepat menangkap perasaan orang lain, dan sering merasa tidak tega melihat siapapun terluka. Bagi orang legi, menyakiti orang lain terasa seperti menyakiti dirinya sendiri. Karena itulah mereka cepat memaafkan, mudah mengalah, dan sering memilih diam meski hatinya sendiri sedang tidak baik-baik saja. Namun justru disinilah pantangan pertama weton legi muncul, pantangan yang paling sering dilanggar tanpa disadari,
terlalu sering mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Banyak pemilik weton lagi menjalani hidup dengan pola yang sama. Menahan perasaan agar suasana tetap rukun, memendam kecewa supaya tidak dianggap egois, mengalah meski sebenarnya sudah sangat lelah, berkata ora opo-opo, padahal batinnya perih. Di luar mereka tampak kuat dan sabar, namun di dalam luka demi luka dikumpulkan tanpa pernah diurai. Dalam kauruh primbon Jawa, hati orang Legi diibaratkan seperti wadah air jernih. Airnya bening, menyejukkan, dan memberi kehidupan. Tetapi wadah ini punya satu sifat penting. Jika terus dipakai menampung kotoran tanpa pernah dikuras, airnya tidak langsung hitam, melainkan perlahan keruh. Begitulah batin orang Legi. Ia jarang meledak. Ia tidak langsung marah, namun lelahnya menumpuk dalam diam. Saat hati mulai keruh, tanda-tandanya sering tidak disadari. Badan mudah capek padahal tidak banyak aktivitas. Emosi mudah turun tanpa sebab yang jelas. Rezeki terasa ada, tapi selalu bocor untuk hal-hal tak terduga. Doa dipanjatkan, namun terasa lama sekali mendapat jawaban. Bukan karena Tuhan jauh, bukan pula karena takdir buruk, melainkan karena energi batin terkuras oleh luka yang tidak pernah disembuhkan. Orang Legi sering lupa satu hal penting. Kebaikan yang terus-menerus dipaksakan tanpa batas bisa berubah menjadi beban batin. Mengalah memang mulia, memaafkan memang luhur. Namun jika dilakukan sambil melukai diri sendiri, itu bukan lagi laku kebajikan, melainkan pengabaian terhadap jiwa sendiri. Primbon Jawa mengingatkan, orang Legi harus belajar satu ilmu penting. Rimo, tapi orang ngalah tanpa wates. Menerima tetapi tetap menjaga batas. Berbuat baik tetapi tidak membiarkan diri terus dilukai. Sebab jika hati orang Legi dibiarkan terus terkuras, yang hilang bukan hanya tenaga, tetapi juga ketenangan, keberanian, dan arah hidup. Ingatlah satu pitutur ini sedulur Legi. Legi boleh berhati lembut, tapi tidak boleh lupa merawat hatinya sendiri. Karena dari hati yang terjaga itulah, rezeki mengalir lebih lapang, doa lebih cepat sampai, dan hidup kembali terasa ringan. Pantangan kedua yang paling sering dialami oleh pemilik weton Legi adalah satu sikap yang tampak mulia di luar, namun perlahan menghancurkan di dalam. Diam terlalu lama dalam keadaan batin yang sebenarnya sudah menolak. Orang Legi dianugerahi firasat yang kuat. Bukan firasat yang berisik atau dramatis, melainkan rasa halus yang muncul pelan-pelan, seperti bisikan hati yang meminta diperhatikan. Namun karena sifatnya yang tidak ingin menyakiti, tidak enak menolak, dan takut mengecewakan orang lain, banyak Legi justru memilih bertahan dalam keadaan yang sebenarnya sudah tidak selaras dengan jiwanya. Mereka bertahan demi menjaga hubungan, mempertahankan pekerjaan, memenuhi harapan keluarga, atau sekadar karena sungkan untuk berkata tidak. Padahal dalam laku batin Jawa, bagi weton Legi batin adalah kompas hidup. Saat kompas itu diabaikan, langkah masih bisa berjalan, tetapi arahnya perlahan melenceng tanpa disadari. Tanda-tanda penolakan batin pada orang Legi sebenarnya sangat jelas. Hati terasa sempit meski keadaan terlihat aman. Tidur sering gelisah, mimpi tidak tenang. Dada terasa berat saat memikirkan satu situasi tertentu. Doa tetap dipanjatkan, tapi rasanya hampa dan kosong. Namun alih-alih berhenti dan mendengarkan, banyak Legi justru berkata dalam hati, "Aku kuat, aku bisa bertahan sedikit lagi." Inilah kesalahan yang sering berulang. Bukan karena Legi lemah, justru karena terlalu kuat menahan diri. Dalam primbon Jawa, bertahan di tempat yang ditolak batin diibaratkan seperti memaksa berjalan melawan arus sungai. Tenaganya terkuras, langkahnya berat, dan lama-kelamaan tubuhnya sendiri yang kelelahan. Akibat pantangan ini tidak langsung terlihat, hidup masih berjalan, rutinitas masih dijalani. Namun perlahan muncul dampak yang lebih dalam. Semangat hidup menurun tanpa sebab jelas. Rezeki terasa seret meski usaha sama. Mudah lelah secara emosional. Merasa hidupku kok rasanya orang yang kene. Batin orang Legi sebenarnya sudah memberi tanda berhenti. Tetapi karena terus dilawan, tanda itu berubah menjadi kegelisahan berkepanjangan. Perlu dipahami, sedulur Legi. Meninggalkan sesuatu yang ditolak batin bukan berarti gagal. Kadang justru itu adalah bentuk keberanian paling jujur untuk menyelamatkan diri sendiri. Primbon mengajarkan satu pitutur penting untuk Legi.
hianati wisora tentrem aja dipaksa. Jika hati sudah tidak tenang, jangan dipaksakan. Karena ketika Legi terus diam di tempat yang salah, yang rusak bukan hanya perasaan, tetapi juga arah hidup dan keseimbangan jiwa. Ingatlah ini dengan lembut, bukan dengan rasa bersalah. Weton Legi bukan diciptakan untuk bertahan dalam penderitaan sunyi. Ia diciptakan untuk hidup selaras dengan batinnya. Dan saat batin sudah menolak, keberanian untuk melangkah pergi bisa menjadi awal dari ketentraman yang lama hilang. Inilah pantangan paling berbahaya bagi pemilik Weton Legi. Bukan karena dampaknya paling cepat terlihat, tetapi karena efeknya langsung menyentuh inti jiwa. Pantangan itu adalah mengabaikan firasat yang sebenarnya sudah sangat jelas muncul. Firasat orang Legi tidak datang dengan suara keras atau tanda mencolok. Ia tidak memaksa. Ia tidak menakut-nakuti. Ia hadir halus. Namun konsisten. Biasanya muncul dalam bentuk rasa tidak enak tanpa sebab yang bisa dijelaskan, mimpi tertentu yang datang berulang kali, perasaan ragu yang sulit diterangkan logika, hati tiba-tiba sempit saat hendak mengambil keputusan. Bagi orang lain ini mungkin dianggap sepele. Namun bagi Weton Legi inilah bahasa jiwa. Sayangnya banyak Legi justru memilih menutup telinga batinnya sendiri. Mereka berkata, cuma perasaan. Jangan terlalu dibawa hati. Mungkin aku terlalu sensitif. Kalimat-kalimat inilah yang perlahan menjadi awal kehancuran batin. Dalam laku spiritual Jawa, firasat adalah penjaga alami orang Legi. Ia berfungsi seperti pagar gaib, bukan untuk membatasi hidup, tetapi untuk melindungi dari langkah yang keliru. Saat firasat diikuti, Legi sering selamat dari keputusan yang salah, hubungan yang menyakitkan, usaha yang sebenarnya tidak selaras, jalan hidup yang menjauh dari ketenangan. Namun ketika firasat terus diabaikan, perlahan muncul akibat yang berat. Keputusan hidup sering melenceng. Bukan karena kurang pintar, tetapi karena mengabaikan rasa yang paling jujur. Bertemu orang-orang yang salah. Awalnya terlihat baik, namun ujungnya meninggalkan luka dan kekecewaan. Usaha tetap berjalan, namun seperti ada tembok tak terlihat, kerja keras tidak sebanding dengan hasil. Dan yang paling menyakitkan, batin terasa kosong. Meski secara lahir hidup tampak baik-baik saja. Inilah tanda paling jelas bahwa firasat sudah terlalu lama dikhianati. Dalam spiritual Jawa, mengkhianati firasat sama artinya dengan menutup mata batin sendiri. Saat mata batin tertutup, perlindungan alami melemah, energi cepat terkuras. Doa terasa jauh, hati mudah ragu dan takut. Bukan karena Tuhan meninggalkan, melainkan karena jalur batin sendiri yang diputus. Sedulur Legi, firasatmu bukan kelemahan. Ia adalah anugerah paling mahal yang tidak dimiliki semua orang. Jika hari ini panjenengan merasa sering menyesal setelah mengambil keputusan, merasa seharusnya dulu aku dengarkan perasaanku. Hidup terasa tidak salah, tapi juga tidak benar. Bisa jadi itu karena firasatmu terlalu sering disangkal. Mulai hari ini pelan-pelan belajarlah percaya kembali. Tidak perlu tergesa. Cukup dengarkan dan hargai. Karena saat Weton Legi kembali selaras dengan firasatnya, perlindungan batin akan menguat, langkah hidup menjadi lebih ringan, dan ketentraman yang lama hilang, perlahan akan pulang ke dalam diri. Pantangan keempat yang kerap menjebak pemilik Weton Legi adalah satu sikap yang tampak indah di permukaan, namun menyimpan luka panjang di dalam. Memberi kepercayaan penuh sebelum waktunya. Orang Legi memiliki cara pandang yang jernih terhadap manusia. Mereka lebih dulu melihat niat baik, lebih cepat menangkap sisi terang seseorang, dan jarang memulai hubungan dengan prasangka. Dalam banyak keadaan sikap ini membuat Legi dicintai, namun dalam tidak sedikit kasus, ketulusan itu justru menjadi celah yang dimanfaatkan. Banyak orang Legi mengalami pola yang berulang. Terlalu cepat percaya pada ucapan, mudah yakin pada janji, menyerahkan tanggung jawab, rahasia, bahkan rezeki kepada orang yang sebenarnya belum teruji. Bagi Legi, percaya adalah bentuk penghormatan. Namun bagi sebagian orang, itu justru dibaca sebagai kesempatan. Akibatnya pun pelan-pelan muncul, sering tanpa disadari. Kebaikannya dianggap hal biasa, ketulusannya disalahartikan sebagai kelemahan, pengorbanannya tidak dihargai, dan yang paling menyakitkan,
rezekinya bocor lewat orang yang salah. Bukan hanya soal uang, kadang rezeki bocor dalam bentuk waktu yang habis sia-sia, tenaga yang terkuras, peluang yang hilang karena salah percaya, batin yang lelah karena dikhianati. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton legi memiliki aura terbuka. Aura ini membuat orang lain merasa nyaman, merasa diterima, bahkan merasa aman di dekatnya. Namun aura terbuka ini perlu penjagaan. Tanpa pagar batin, semua orang bisa masuk, baik yang tulus maupun yang berniat memanfaatkan. Disinilah banyak lagi keliru. Mereka mengira menjaga diri berarti menjadi dingin, menutup hati, atau berubah menjadi curiga. Padahal tidak demikian. Primbon mengajarkan satu laku penting, menyaring bukan menutup diri. Artinya, tetap baik, tapi tidak serba terbuka, tetap menolong, tapi tahu batas, tetap percaya, tapi memberi waktu untuk pembuktian. Kepercayaan sejati dibangun bukan diberikan sekaligus. Sedulur legi, berhati baik bukan berarti harus selalu mengalah. Lembut bukan berarti harus selalu menuruti. Dan tulus bukan berarti membiarkan diri terluka berulang kali. Justru dengan menjaga batas, kebaikan legi akan lebih dihargai, rezeki lebih terjaga, dan batin tidak mudah terkuras. Ingat pitutur ini dengan tenang. Weton legi boleh baik, tapi tidak wajib menjadi korban. Saat panjenengan mulai berani menjaga diri, bukan berarti panjenengan berubah menjadi orang lain. Panjenengan hanya sedang menghormati nilai dirimu sendiri. Dan dari situlah, kehidupan orang legi akan terasa lebih adil, lebih seimbang, dan lebih tentrem. Pantangan terakhir yang sering diremehkan oleh pemilik weton legi adalah sesuatu yang terlihat sepele, namun dampaknya sangat dalam. Jarang membersihkan batin dan energi diri sendiri. Orang legi memiliki satu keistimewaan sekaligus kerentanan. Mereka bukan hanya peka terhadap perasaan orang lain, tetapi juga mudah menyerap energi di sekitarnya, baik energi ucapan, suasana maupun beban batin orang lain. Saat berada di lingkungan yang penuh tekanan, konflik, keluhan atau niat tidak baik, energi itu tidak langsung ditolak oleh jiwa legi. Ia masuk perlahan, menumpuk tanpa disadari. Masalahnya, banyak orang legi terlalu sibuk mengurus orang lain, hingga lupa merawat ruang batinnya sendiri. Hari demi hari dijalani, tanpa jeda, tanpa hening, tanpa pembersihan rasa. Awalnya terasa biasa saja, namun lama-kelamaan muncul tanda-tanda yang halus tapi nyata. Tubuh cepat lelah padahal aktivitas tidak berat. Hati terasa kosong tanpa alasan jelas. Malas berdoa, bukan karena tidak percaya, tapi karena batin terasa berat. Semangat hidup yang dulu kuat, perlahan menghilang. Ini bukan malas, ini bukan lemah iman. Ini adalah energi batin yang penuh dan tidak pernah dikosongkan. Dalam laku spiritual Jawa, jiwa orang legi diibaratkan seperti sawah yang subur. Tanahnya baik, potensinya besar. Namun jika sawah itu tidak pernah dialiri air, tidak pernah dibersihkan dari gulma, maka kesuburannya akan mengering perlahan. Begitulah batin legi. Tanpa waktu untuk menyepi, tanpa doa yang tenang, tanpa zikir yang pelan, jiwa akan kehabisan daya meski raga masih bergerak. Padahal weton legi sangat membutuhkan kesunyian. Bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk menata ulang rasa. Lagi perlu waktu sepi meski hanya sebentar, doa yang tidak tergesa, zikir pelan yang meresap, bukan sekadar diucap, atau sekadar duduk sendiri, mengembalikan napas batin, bukan ritual yang rumit, bukan pula laku yang berat, cukup hadir sepenuhnya pada diri sendiri. Saat batin dibersihkan, energi yang menumpuk akan luruh dengan sendirinya. Hati menjadi ringan, doa kembali hangat, dan semangat hidup yang sempat padam perlahan menyala kembali. Sedulur legi, jangan menunggu tubuh sakit atau batin runtuh, baru belajar berhenti. Membersihkan batin bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Karena tanpa perawatan batin, kebaikan legi akan terkuras, ketulusan akan melemah, dan jiwa akan kelelahan tanpa tahu sebabnya. Rawatlah dirimu dengan lembut, sama lembutnya seperti caramu merawat orang lain. Sebab ketika batin legi kembali jernih, rezeki mengalir lebih lapang, doa terasa dekat, dan hidup kembali tentrem, selaras, lan ringan dilakoni. Sedulur weton legi, jika panjenengan telah menyimak seluruh pembahasan ini sampai akhir,
Izinkan aku menyampaikan satu hal dengan penuh ketulusan. Semua pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat panjenengan merasa bersalah, melainkan untuk membangunkan kesadaran akan betapa berharganya jiwamu sendiri. Hidup weton lagi sering terasa berat bukan karena takdirmu kelam, bukan karena kamu kurang usaha, dan bukan pula karena doa-doamu tidak didengar. Seringkali, beban itu muncul karena 3 hal yang sangat halus, namun dalam perih hatimu terlalu baik, namun tidak dijaga dengan batas yang sehat. Firasatmu sangat kuat, namun terlalu sering kamu ragukan dan abaikan. Batinmu lembut dan peka, namun jarang kamu rawat dan bersihkan. Weton lagi diciptakan dengan jiwa yang bening, seperti air jernih yang menenangkan siapapun yang mendekat. Namun air sejernih apapun akan keruh jika terus menampung kotoran tanpa pernah dikuras. Begitu pula dengan hidupmu. Ketika kebaikan terus diberikan tanpa perlindungan, ketika firasat terus disangkal demi gengsi atau sungkan, dan ketika batin terus dipaksa kuat tanpa pernah diberi jeda, maka kelelahan akan datang. Bukan sebagai amarah, melainkan sebagai kegelisahan sunyi. Jika hari ini panjenengan merasa hidup tidak salah, tapi juga tidak benar-benar tenang, rezeki ada, namun terasa berat dijalani, hati sering capek tanpa tahu sebabnya, percayalah. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah panggilan batin yang minta didengarkan. Dan jika panjenengan sampai di bagian ini, membaca dengan hati yang terbuka, merenung tanpa menolak, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih peka, dan masih ingin kembali ke keseimbangan aslinya. Mulai hari ini, sedulur lagi, belajarlah menjaga kebaikanmu, bukan mengorbankannya. Belajarlah mendengarkan firasatmu, bukan menertawakannya. Dan belajarlah merawat batinmu, sebagaimana kamu merawat orang lain dengan penuh kasih. Remember, karena saat weton lagi kembali selaras dengan dirinya sendiri, hidup tidak harus sempurna untuk terasa ringan. Cukup tentrem matine, dan langkah akan menemukan jalannya sendiri. Tulis di komentar, weton panjenengan yang asal kota. Insya Allah akan saya doakan setiap malam. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan pitutur berikutnya, yang menyejukkan rasa dan membangunkan kesadaran. Semoga panjenengan tansah pinaringan, sehat lancar rezeki ayam uripe, lan tentre matine. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.